Hai semuanya, di tutorial kali ini kita akan mempelajari cara untuk menganimasikan mobil dengan cara yang sesederhana mungkin. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menganimasikan mobil. Anda bisa menggunakan reaktor, tapi karena mobil ini hanya menjadi unsur daripada presentasi arsitektur Anda, maka yang penting adalah mobil ini dapat bergerak dan tidak perlu terlalu realistik. Untuk itu, Anda harus mempunyai modeling mobil terlebih dahulu. Jika Anda belum memiliki model mobil, Anda dapat membuat seperti ini untuk sementara. Badan dari mobil itu harus merupakan satu poligon atau satu grup dan 4 buah ban yang terpisah sendiri-sendiri. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan membuat dummy. Caranya masuk ke dalam create, lalu helpers, lalu dummy. Kita akan membuat 4 buah dummy. Align dummy itu ke bagian tengah dari bodi mobil, dan dari kiri align kepada bannya, kemudian copy ke ban depan. Dummy ini akan mengendalikan bagian-bagian bannya. Dummy yang belakang untuk mengendalikan ban bagian belakang, dummy depan untuk mengendalikan bagian depan. Kemudian kita buat satu dummy lagi untuk arah dari mobilnya, kemudian satu lagi untuk badannya. Untuk badannya Anda bisa memanjangkannya kurang lebih sekitar sepanjang badan dari mobil agar lebih mudah. Kemudian kita align ke tengah-tengah bodi mobil. Oke. Berikutnya kita akan grup kedua ban belakang mobil. Kemudian kita akan mulai memberikan kontrol animasinya. Pertama-tama badannya dulu. Posisi dari badannya kita kontrol menggunakan animasi, constraint, lalu posisi. Masuk ke dalam motion, lalu keep initial offset. Dengan position constraint, maka posisi dari mobil ini akan tergantung kepada dummy-nya jika kita gerakan. Tetapi apabila kita rotasi, masih belum. Untuk itu kita memerlukan orientation constraint. Tapi sebelum melakukan orientation constraint, kita harus menyesuaikan dulu pivot mobil ini kepada pivot dummy. Sekarang kita cek dulu pivotnya, arah pivotnya ke sini, arah pivot mobilnya ke arah kiri, sedangkan arah pivot dummy-nya ke kanan. Karena itu kita harus memutarnya menggunakan rotasi, klik kanan, lalu ubah menjadi minus 90. Sekarang pivot mobil dan pivot dummy-nya sudah sama. Keluar dari efek pivot, kita zoom, lalu kita orientation constraint. Caranya masuk animasi, constraint, dan orientation constraint. Kemudian masuk ke dalam motion, ke lokal. Sekarang apabila kita putar, maka dia akan mengikuti mobilnya. Berikutnya kita akan mengendalikan ban belakang. Pertama-tama kita link dulu dummy-nya kepada mobil supaya dia mengikuti gerakan mobil nantinya. Lalu bannya di-link ke mobil juga. Dengan begitu saat kita gerakan dummy ini, ban belakang dan dummy belakang ikut bergerak. Berikutnya isolasi bannya. Kita link bannya ke dummy ini. Dengan begitu apabila kita putar dummy ini, maka dia akan mengikuti dummy-nya. Selanjutnya kita akan mengendalikan ban depan. Kita link dulu dummy-nya ke badan mobil. Oke. Untuk bannya kita juga harus mengecek dulu
pivotnya agar sesuai dengan pivot mobil. Jika kita zoom out, akan kelihatan arah pivotnya ke sini, sedangkan arah pivot mobilnya ke belakang. Maka kita harus rotate dulu. Pivotnya sebesar 90 derajat. Ban yang satunya juga. Selain itu, sumbu tengah pivot point-nya harus saling menghadap arah yang saling berlawanan. Untuk itu kita dapat memirrornya, lalu kita putar objeknya. Oke, sekarang kita link bannya ke bodi mobil. Sekarang jika digerakkan, maka semua akan mengikuti gerakan dari mobilnya. Kemudian bannya akan kita hadapkan ke dummy di depan. Untuk itu kita akan menggunakan look at constraint. Kemudian masuk ke dalam motion, pilih salah satu ban, keep initial offset. Berikutnya demikian juga dengan ban yang satunya. Sekarang apabila kita gerakan dummy di depan, maka arah pandangan dari ban akan mengikuti dummy-nya. Karena kita sudah menggunakan look at constraint, maka untuk memutar ban di depan, kita tidak dapat menggunakan link terhadap dummy-nya. Karena link lebih kuat daripada look at constraint. Karena itu kita harus menggunakan sesama constraint, yaitu orientation constraint. Pertama pilih dulu yang bagian depan, height yang lain. Lalu kita link menggunakan orientation constraint. Kemudian masuk ke dalam motion. Pilih lokal. Yang satunya juga pilih lokal. Lalu kita putar. Oke. Exit. Kemudian kita akan menyambungkan ban belakang dengan ban depan sehingga kita cukup mengendalikan ban depan saja. Untuk itu kita akan menggunakan wire parameter. Kita hide dulu bodinya. Kemudian kita lihat dulu perhatikan di sebelah kiri sumbu mana yang akan kita putar. Dalam hal ini X dan juga X. Kita klik dummy-nya, klik kanan, wire parameter, transform, rotasinya, lalu X. Drag ke sini, transform, rotasi, lalu X lagi. Lihat di sini sama-sama X rotasi, kita connect. Lalu update. Sekarang lihat ke bawah. Jika kita putar bagian depan, maka dia akan mengikuti. Sedangkan jika kita putar bagian Y-nya, dia tidak akan mengikuti. Close. Sekarang mobil Anda siap untuk dianimasikan. Saya sudah menyiapkan sebuah path di sini, sehingga mobilnya nanti akan mengikuti path ini. Pilih dummy-nya saja, masuk ke dalam motion, assign controller, klik position, klik assign controller, lalu pilih path constraint. Oke. Kemudian add path, klik di sini. Kemudian follow, Y, lalu flip. Arah mobilnya sudah menghadap ke depan. Lakukan sekali lagi kepada dummy yang di depan. Posisi, path constraint, add path. Lakukan hal yang sama, follow, Z, lalu flip. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih hanya dummy-nya saja. Lalu kita isolasi. Kita gunakan wire parameter sekali lagi.
Klik kanan dulu, klik kanan di Damia ini, wire parameter, transform, posisi, persen, lalu klik ini. Transform, posisi, persen, oke. Kita unhide dulu semua biar kita bisa lihat mobilnya. Kita lihat ban depannya masih dalam keadaan miring karena dia sedang melihat dummy yang berada di belakang. Karena itu dummy kita tambah. Perhatikan ban depannya sampai ban depannya lurus. Oke. Ini berarti posisi dummy 3 selalu berada sebanyak 18% di depan dummy 4. Di depan dummy 4. Oke. Jika sudah pas, Anda bisa masuk ke perspektif. Lalu mainkan animasinya. Anda dapat lihat bahwa rodanya belum berputar. Kembali ke dummy yang di depan. Nyalakan auto key. Pindah ke 15. Rotate dummy yang di depan. Berapa saja. Lalu hilangkan auto key. Kemudian Anda masuk ke sini. Pilih dummy yang pertama, lalu klik ini, X Rotation Animation, lalu ubah angkanya menjadi 360. Keluar dulu, lalu kembali lagi. Agar gerakannya mulus, kita gunakan linear. Sekarang jika kita play, agar gerakannya berulang, kita menggunakan controller out of range types, lalu gunakan relative repeat. Oke, kita close dulu. Sekarang mobil Anda sudah siap digunakan. Selamat mencoba!